Sekarang ini, banyak kita lihat anak-anak muda di sekeliling kita yang kebingungan, gak tahu mau ngapain sama hidupnya sendiri. Saking kebingungannya, akhirnya kerjaannya cuma rebahan, sedikit-sedikit galau, dan jadi cenderung emosian. Kali ini, gue akan share beberapa konsep stoicism yang bakal bisa bantu lu untuk jadi lebih baik. Jadi, anak muda yang dewasa memiliki sikap yang lebih positif, dan pada akhirnya jadi bisa meraih kesuksesan dalam hidup. Yang pertama, belajar mensyukuri hal-hal kecil. Ini kata seorang filsuf stoicism yang bernama Zeno. Kebahagiaan bukan cuma ketika lo mendapatkan keberhasilan yang besar, tapi juga karena hal-hal kecil yang ada di sekeliling lo. Contoh, kesehatan, bisa makan sampai kenyang, tempat tinggal layak, masih bisa senyum dan ketawa bareng temen atau ibu dan bapak lo. Kadang itu memang nampak kecil men, tapi kalau lo bisa membayangkan jika semua itu diambil dari lo, betapa besar impactnya untuk kehidupan lo. Lo harus syukuri hal sekecil apapun yang lo miliki. Begitu juga dengan merayakan keberhasilan, rayakanlah keberhasilan-keberhasilan kecil dalam hidup lo. Misal lo udah menepati janji untuk olahraga hari ini, udah bisa belajar hal baru atau bisa bangun lebih pagi. Syukuri dan apresiasi diri lo karena udah berhasil melakukan hal ini. Ini bakal bikin lo jadi konsisten, jadi orang yang lebih baik hari demi hari, walaupun cuma dalam satu hal kecil. Yang kedua, buang jauh-jauh rasa gengsi, jauhi ego dan kebanggaan kosong. Ini kata Epictetus. Kalau sejak usia muda lo udah nggak gengsian, nggak malu hidup sederhana, hemat dan secukupnya, nggak selalu pengen kelihatan jadi yang paling kaya, paling pinter, paling bener, dan paling berpengaruh, ketika dewasa bahkan tua nanti hidup akan lebih tentram men. Lo nggak akan ikut-ikutan persaingan nggak sehat antar tetangga, nggak gampang emosian saat debat, nggak akan terlalu peduli dengan omongan orang lain. Gengsi, ego, kebanggaan kosong, ini yang memakan kebahagiaan orang-orang kebanyakan men. Mereka hidup buat memenuhi ekspektasi orang lain, kerja keras banting tulang buat ngerjain hal-hal yang mereka nggak sukai. Terlebih buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak mereka butuhkan. Yang ketiga, ini erat hubungannya biar lo semangat bergerak. Segala rencana dan solusi yang lo punya nggak cuma mengendap di kepala. Saat lo bangun tidur, lo harus menganggap bahwa hari ini adalah hari terakhir lo hidup di dunia. Pola pikir ini akan bikin lo nggak akan berani menunda-nunda lagi segala kebaikan yang harus lo lakukan. Kebanyakan anak muda buang-buang waktu melakukan hal-hal yang nggak berguna karena punya pemikiran sesat dengan merasa kalau hidupnya masih panjang. Kebiasaan ini akan terbawa sampai tua. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang nggak bisa menghargai waktu. Yang keempat, kerjain jangan cuma dipikirin. Apapun rencana lo, tentunya rencana baik, entah pekerjaan, membuat karya, atau menjalankan passion lo, segera take action. Lakukan men. Sebagus apapun rencana atau strategi lo, kalau lo nggak lakukan, itu akan sia-sia aja. Hal ini yang membuat filsuf stoicism kayak Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca beda dari filsuf lainnya. Mereka semua take action, nggak cuma memperdebatkan teori. Dan begitupun juga dengan lo men. Saat banyak anak muda di luar sana cuma bisa galau sambil rebahan mikirin masa depan, dan pada akhirnya edik game online, judi online, bahkan mungkin narkoboy sebagai pelarian mereka, jadilah anak muda yang berbeda men, yang berani take action. Kalau lo udah nemu solusi yang sekiranya bagus buat lo, segerakan men, lakukan, jangan kebanyakan overthinking. Yang kelima, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ini kata filsuf stoicism yang bernama Musonius Rufus. Intinya, jangan cuma kejar kenikmatan dari makanan. Jangan jadikan makanan sebagai suatu kenikmatan hidup yang harus lo kejar. Jangan terus mendewa-dewakan rasa dan kenikmatan. Terapkan konsep, jangan cuma makan apa yang lo suka, tapi juga makan makanan yang bergizi yang memang tubuh lo perlukan. Mindset ini akan ada hubungannya dengan keputusan dan tindakan lo dalam memperlakukan hidup. Kebanyakan orang ketika sudah tua, ketika sudah penyakitan, baru peduli dengan apa yang dimakan. Kalau lo bisa peduli dengan apa yang lo makan sejak muda, lo akan lebih sehat dari kebanyakan orang men. Dan satu lagi men, ketika lo bisa membiasakan disiplin untuk tidak mendewa-dewakan rasa dan kenikmatan, maka kebiasaan ini akan terbawa ke kehidupan. Lo akan bisa melakukan apapun yang memang baik buat dilakukan untuk masa depan, bukan cuma sekedar mau melakukan apa yang lo senangi saat ini. Yang keenam, gagal itu wajar. Merasakan kegagalan dalam hal baik yang sedang lo lakukan itu wajar. Tapi kalau lo terus tenggelam dalam penyesalan karena kegagalan, itu kebodohan men. Belajar dari kegagalan adalah wajib, tapi kalau terus-terusan menyesali kegagalan adalah suatu kekonyolan. Ini kata Marcus Aurelius.
Marius, filsuf Stoicism yang juga seorang kaisar Romawi. Mumpung di usia muda, segera habiskan jatah gagal lo men. Latih mental lo agar terbiasa mengalami kegagalan, sampai hal itu menjadi sangat biasa buat lo. Orang yang terus gagal tapi nggak berhenti dan terus mencoba lagi, bakal lebih besar kemungkinannya buat sukses di masa depan. Daripada orang yang gagal sekali langsung baper, patah hati, menyesal berlarut-larut, akhirnya jadi takut buat mencoba lagi. Ingat men, kadang satu keberhasilan setelah 10 kali kegagalan udah bisa menebus 10 kegagalan tadi dan membuat hidup lu jadi lebih baik. Jadi kesimpulannya, ini 6 konsep stoicism yang bisa bikin lo jadi anak muda yang sukses luar biasa. 1. Syukuri kebahagiaan dan keberhasilan-keberhasilan kecil. 2. Buang jauh-jauh ego dan kebanggaan kosong. 3. Anggap hari ini adalah hari terakhir lo hidup di dunia. Yang keempat, kerjain jangan cuma dipikirin. Yang kelima, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Yang keenam, gagal itu wajar, terus-terusan menyesali kegagalan, itu bodoh. Oke men, semoga lo menjadi salah satu anak muda sukses di bangsa ini. See you on the top. Semangat men.